Saya Budan, umur 21. Saya adalah seorang homoseksual. Gitu. My name is Jenica Jens. People call me Jens. I'm 23 years old, 23 tahun. And I'm a proud lesbian. Halo teman-teman, kalian bisa panggil aku Ra aja ya. Aku saat ini umur 20 tahun dan aku seorang lesbian. Halo teman-teman semuanya, aku Rafa. Umurku sudah di atas 25 tahun. I'm a trans man. Dikirimin sama temen yang di kampusnya lagi ada pelatihan identifikasi LGBT. BTW, tatapan teduh itu gimana ya? Terus ini ada sifat atau ciri melekat dari LGBT, yaitu 1. Tampil modis dan selalu peduli penampilan. 2. Selalu jaga bentuk tubuh. 3. Wajah yang teduh dan tatapan mata yang teduh. 4. Selalu ingin tampil wani. 5. Jaga jarak dengan wanita. 6. Gestur serta sikap. 7. Suka belanja. 8. Jenis film. 9. Suka kerja pekerjaan dapur. 10. Pandai berbicara. Terus ada lagi dari ini box dari suatu infografi sepertinya. Terus ada dengan judul apakah ciri-ciri LGBT? Ciri-ciri orang gay yang mengambil tempat sebagai lelaki. Mereka ini kebiasaannya suka 1. Pakai baju ketat untuk tunjuk six pack. 2. Suka pergi gym tapi bukan untuk bersenam tapi lebih kepada melihat orang. 3. Gemar beradik angkat. 4. Suka simpan jagut dan misal. Terus yang 6. Suka berpakaian yang berjenama. Terus bagi gay yang berperanan sebagai perempuan tua, mereka suka melihat lelaki kacak. Biasanya matanya membulat apabila melihat lelaki kacak. Terus ini ada ciri-ciri lesbian nih ceritanya. Yang 1. Membenci lelaki dan suka memburukan lelaki. 2. Suka menyendiri. 3. Kuat cemburu. Dan 4. Berjalan berpelukan dan berpegangan tangan. Mungkin pertama-tama aku mau nyampein kalau dari dari tata kata gitu, saya bisa lihat sih ciri-ciri yang ini yang mereka buat ini ya sebenarnya ini sebenarnya umum gitu. Sebenarnya umum. Aku nggak ngelihat ini spesifik. Sebelumnya mohon maaf, ini di sini hujan, jadi kedengaran nggak ya suara saya? Suaranya kedengeran kok. Suaranya kedengeran, oke. Ya. Iya. Jadi menurut saya ini lebih ke general, umum, dan sebenarnya nggak spesifik dipunyai oleh orang yang lesbian atau orang yang gay. Dan saya lebih ke maklum aja sama siapapun yang membuat ini karena mereka kayaknya nggak paham gitu. Jadi ya nggak terlalu berefek sih kalau untuk saya pribadi. Di sini kan tulisannya apakah ciri-ciri LGBT ya. Terus di bawahnya disebutin kalau ciri-ciri orang gay. Sebenarnya untuk nyampe ke edukasi masyarakat soal gimana sih, kenapa sih kita harus nerima LGBT itu nggak bakal sampai, karena mereka sendiri juga belum paham sampai ke tahapan LGBT-nya sendiri. Sedangkan dalam LGBT aja ada lesbian, gay, bisexual, transsexual, dan di sini mereka cuma nyebutin the homosexual parts, which is gay sama lesbians. Jadi mereka nggak paham soal konsep LGBT karena di situ juga ada bisexual, transsexual. Jadi gimana ketentuan ini, atau bukan ketentuan sih, gimana ciri-ciri ini bisa dianggap benar kalau mereka aja nggak paham soal konsep LGBT-nya itu sendiri. Jadi menurut aku ini sangat bodoh sekali, to be honest. I think that's all from me. Iya, halo, aku sebetulnya setuju sih dengan Kak Jenica tadi. Ini kayak terlalu mengkotak-kotakan stereotipnya orang yang homoseksual gitu. Tapi aku sih lebih ke kasihan aja sih kalau sama orang yang gimana ya, misalkan mereka ingin lebih suka stylenya yang disebutkan seperti ini loh, kayak misalkan ada laki-laki yang lebih suka berekspresi gender yang cenderung feminin gitu, tapi mungkin ada yang sebetulnya mereka heteroseksual gitu, tapi kayak karena orang lain tuh terlanjur mengetahui stereotip orang yang homoseksual seperti ini, nah maka
otomatis orang tersebut bisa dicap lo sebagai orang yang homoseksual gitu. Jadi tuh kayak mungkin nggak semua orang yang nggak semua laki-laki yang feminin itu gay, dan menurut aku yang dan sebaliknya juga yang perempuan yang maskulin nggak semuanya lesbian gitu, tapi kayak mungkin orang-orang terlalu mengkotak-kotak saja gitu. Gue beruntung meskipun udah lama berteman sama orang-orang belok, gue tetap normal dan nyantai, nggak merasa terganggu ataupun jadi bagian mereka. Kalau menurut aku bagus buat dia gitu, beruntung karena udah temenan sama orang-orang belok dan masih normal, good for you gitu. Tapi mungkin dia nggak tahu kalau memang itulah inti dari seksualitas gitu, karena kalau memang udah pada dasarnya hetero ya sebenarnya nggak perlu takut untuk berubah gitu, karena memang tenang aja gitu. Kalau memang udah bakatnya hetero, mau temenan sama homo ya bakal tetap hetero gitu, dan yang homo juga tetap bakal jadi homo meskipun temenan sama yang hetero gitu. Jadi bagus sih dia. Kalau dikatakan beruntung, memang beruntung sih, karena kalau jadi homo emang susah sih. Susahnya lebih kepada ini sih, saya rasa kayaknya nggak saya aja yang sih yang ngerasa kayak gini, dan pasti banyak banget di luar sana yang ngerasain hal yang sama gitu. Maksudnya jadi orang yang gay, homo itu di Indonesia gitu khususnya susah ya karena lingkungannya gitu, dan karena apalagi lingkungan yang paling kecil lah gitu, keluarga gitu kan. Mereka kan nggak ngerti gitu kan, dan mereka nggak paham ini sesuatu yang baru di mata mereka. Jadi ya susahnya lebih kepada ya itulah, mereka nggak sadar kalau mereka itu kadang kalau ngomong, misalnya ya contohnya orang tua saya gitu, kalau potong rambut Ki gitu, potong rambut Ki, gendutin dong badannya, kurang maco gitu kan. Mungkin bagi mereka itu biasa aja gitu ngomong kayak gitu. Dan pada saat itu pas ngomong kayak gitu rasanya sakit gitu ya, rasanya kayak dibully gitu kan. Dan ini dan ini berkaitan juga dengan istilah-istilah yang di share screen ini kan. Kalau kata orang belok gitu kan, normal apa sih yang belok, apa sih yang normal gitu kan. Mungkin ini lebih kepada advice gitu ke teman-teman yang LGBT atau teman-teman yang masih belum merasa dirinya bagian dari LGBT. Kalau masih melihat kata-kata itu sebagai hal yang negatif, jatuhnya kita yang pahit gitu. Dan kalau kita dikatain belok dan kita ngerasa kita nggak belok, kita jadinya pahit gitu. Tapi kalau kita udah nerima diri kita, ya udah, kalau emang kita belok dan mereka pikir mereka normal, ya so what gitu kan. Jadi ya untuk teman-temanku yang semuanya seperti saya gitu kan, ini maaf ya, jadi terimalah diri sendiri gitu, dan nggak usah bingung kalau kamu itu belok atau normal. Yang penting kalau udah nerima diri sendiri, orang mau bilang bencong, orang mau bilang homo, itu sebenarnya udah nggak terlalu, udah lama-lama ya netral sih, rasanya udah nggak ada rasa lagi gitu lama-lama. Yang penting terima diri sendiri aja sih. Iya, kalau pertama-tama aku pengen ngomongin tentang term yang autornya pakai di sini ya. Autornya ini pakai term belok dan normal. Terus aku tuh tadi mikir, memangnya kalau orang yang tergolong homoseksual, biseksual, transgender dan berikutnya emang tidak normal gitu ya. Terus kayak aku sih mikir kalau memang Anda punya teman yang berbeda dengan Anda, emang kayak emang membuat Anda lebih terasa lebih superior gitu. Terus kayak maaf ya, sebetulnya saya juga pernah sih encounter dengan orang-orang semacam ini, tapi kayak, akhirnya syukur deh saya tidak berteman lagi dengan orang ini dan sudah memutuskan rantai pertemanan, karena ya biasanya menurut saya ya orang-orang seperti ini memiliki kepribadian yang cenderung toxic gitu. Pasti. Kalau menurut aku, but what's normal anyway, right? Semua orang punya definisi normalnya sendiri. Aku sendiri ngerasa mau dikata aku nggak normal atau aku belok, it doesn't make me any less than who I actually am. Dan
menurut aku orang-orang yang merasa tidak terganggu aja itu udah lebih dari cukup, to be honest, for now, untuk sekarang, daripada yang ngediskriminasi dan yang lain. Untuk penetrasi pemahaman soal normal dan abnormalnya sendiri itu bisa jadi the next step, tugas kita teman-teman LGBT untuk mengedukasi teman-teman yang lain juga. Tapi I think this looks good, to be honest, for me. Kayak ini udah ada progres banget dibandingkan diskriminasi, paling nggak dia udah nggak merasa terganggu dan biasa aja, itu udah satu step di atas dari diskriminasi itu sendiri. Jadi kalau soal pemahaman normal, belok, karena sometimes I call myself belok, to be honest, it's just easier than just kayak calling myself homosexual or lesbians. Belok sounds a lot better because I don't think lurus atau belok, like one of it actually any than the other. Kecuali kalau ngomongnya sakit. Ada juga satu term yang sering dipakai untuk homoseksual, biasanya, wah sakit nih orang. Nah kalau itu emang iya, itu jelas negatif. Tapi belok dan straight, I don't think one of it actually means negatif gitu loh. Tapi ya, jadi pemahaman soal normal dan gak normal itu aku rasa bisa jadi PR kita untuk kedepannya juga. Tapi kalau untuk sebatas tidak merasa terganggu dan menerima pelan-pelan, itu udah a lot better daripada diskriminasi itu sendiri. It's a long way, semua orang punya journey-nya sendiri. Kita emang bagian dari komunitas LGBTQ+, tapi jangan lupa, we are also humans. Banyak hal lain yang bisa nge-represent diri kita selain dari being part of the community itself. Misalnya kayak fokus sama kuliah, kerja, karir, whatever it is. Dan saat itu juga kalian bakal lebih accepting sama diri kalian sendiri. Aku udah came out for 6 years. Dan selama 6 tahun itu pun aku nggak langsung tiba-tiba nerima diri aku sendiri. Awal-awal baby gay gitu kan biasanya very sensitive ya. Kayak ada sedikit yang ngomong jelek soal LGBT langsung kayak, nggak gitu-gitu, we were born this way gitu kan. Tapi kayak, I think it's a pace. Semua orang pasti bakal sampai ke titik dimana they're just unbothered and focusing on their own things, focusing on their life. Dengan kayak gitu, orang-orang yang tadinya juga kontrak kita lama-lama kan kayak, ya udahlah. Jadi benar-benar kayak ya udahlah. I think that's all. Just time flies, nikmatin aja journey-nya, jelek-jeleknya. You'll get there someday. Padahal Kak XXX ganteng, baik, pintar masak. Kalau kakak nikah sama cewek, kakak kan bisa merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Kayaknya ini lebih kepada netizen yang ini dia kan nggak paham gitu kan. Kayak kesannya kalau orang yang homo itu kan kayak gagal gitu dan hidupnya nggak bahagia, penuh dengan failure. Jadi kesana, aduh sayang banget, udah ganteng, udah baik, udah pintar masak, jago ini. Seandainya nikah sama perempuan pasti bisa bahagia. Tapi dia nggak tahu kalau emang si cowok ini dia nikah sama cowok gitu kan. Padahal dia bisa lebih bahagia gitu. Jadi maksudnya dia nggak paham gitu. Maksudnya menjadi homoseksual itu kesannya suatu kegagalan gitu. Karena padahal kalau yang saya alami sendiri, saya nggak merasakan itu suatu yang kegagalan gitu, dan saya jadinya jatuhnya bangga banget gitu kan. Dengan talenta yang saya punya, saya merasa kayak saya nggak perlu merasa failure itu gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut saya. This one is actually funny loh, for real. Kayak emang nggak ada ya cowok straight yang ganteng, baik, dan pintar masak juga. Tapi kayak kayak sebenarnya ini balik lagi sih ke the point of being unbothered tadi. Karena ya ujung-ujungnya kita nggak bakal sanggup kalau kita mau open di publik, apalagi di social media selalu ada pertanyaan kayak gini juga kan, selalu ada komen seperti ini juga. Dan don't let these people actually define what happiness means for us. So let's be ganteng, baik, dan pintar masak, but also homosexual sometimes. Aku sih mencoba positive thinking aja gitu loh. Kebahagiaan si netizen ini tuh terletak pada cowok yang ganteng, baik, dan pintar masak. Nah sementara si punya konten ini kebahagiaannya adalah terletak pada significant other-nya yang merupakan sesuai dengan orang yang sesuai dengan preferensi seksualnya dia gitu. Nah jadi tuh kayak nggak bisa diganggu gugat juga sih. Pasti bahagianya menurut siapa nih? Karena kadang emang aku nggak nyalain juga sih, cuman
sepertinya memang masyarakat kita terbiasa dengan menjejalkan dan memaksakan dalam tanda kutip standarnya dia ke hidup orang. Tuh, misal Rafa maksain standarnya Rafa ke hidupnya Raisya gitu. Raisya tuh, kamu standar bahagianya tuh cetek yang tinggi dong. Nah itu kan kayak ada urusan apa dengan kebahagiaan saya, hidup saya, kenapa Anda yang ngasih standar kan gitu dia. Ya benar, ketawain aja kalau kayak gini. Bukan masalah toleransi atau dosa enggaknya ya. Di mana-mana itu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sudah susah-susah untuk kampanye kesetaraan gender. Terus ini muncul lagi nanti kesetaraan transgender. Sebenarnya Masnya ini jenis kelamin ada 3 sih sebenarnya. Perempuan, laki-laki, sama hermaphrodite. Itu jenis kelamin. When it comes to gender identity, ntar beda lagi. Gender expression beda lagi. Cina kenapa ketawa gitu? Tapi ya jadi bahkan di pemahaman di sini bukan aneh, dia nggak mau mengatasnamakan dosa atau yang lain. Jadi dia coba pemahamannya mungkin secara sains saja ternyata salah. Mungkin orang-orang yang kayak gini tuh kalau aku sih nanggepnya lebih kayak ke pemahamannya dulu nih secara sains. Terus biar dia tahu dulu nih perbedaan antara jenis kelamin, terus ada juga gender expressions, ada lagi gender identity, yang mana 3-tiganya beda. Jenis kelamin benar, cuma ada istilahnya ada perempuan, laki-laki, hermaphrodite. Kalau gender identity kita lebih luas lagi. Terus juga kalau misalnya gender expression itu masculine, feminine, itu semuanya nggak ada keterikatan satu sama lain. Dan sebenarnya kesetaraan, namanya juga kesetaraan gender ya. Transgender pun tuh masuk ke one of many kinds of genders itself, right? Jadi apa ya, aku kerasa kayak premis pernyataan ini agak-agak kontradiktif satu sama lain. Tapi ya aku rasa harus emang pelan-pelan sih ngedukasi orang kayak gini, karena latar belakang tiap orang beda. Ada beberapa orang yang kontra soal LGBT karena mereka emang latar belakangnya misalnya ada yang latar belakangnya kan emang orang-orang yang homofobik. Nggak bisa dong kita mau langsung nyuapin dan informasi tentang LGBTQ+, saya berharap mereka langsung paham dengan sekali pemahaman. Tapi mereka juga perlu untuk mengalami punya experience langsung sama teman-teman LGBTQ+ juga, teman, bekerja bersama, belajar bersama. Aku rasa orang seperti ini harus sabar sih kita nanggepinnya. Nggak bisa langsung kayak, nggak gitu lah, iya. Gitu aja sih. Nah iya benar banget tuh, apalagi kalau misalnya langsung kita kasih tahu, biasanya orang-orang itu kalau misalnya kita kasih taunya ngegas, nanti orang-orang itu bakal balas ngegas lagi gitu kan. Jadi takutnya malah nanti what we want itu tuh gak kesampaian, malah jadi backfire gitu kan. Ya, karena aku nggak membenarkan orang generalisir ya. Cuman misalnya kayak satu orang ngeliat aku kayak gini terus ngerasa semua LGBT semuanya kayak gitu. Itu aku nggak membenarkan, cuman aku ngerasa komunitas kita komunitas kecil dan masih sangat menerima respon yang tidak selalu baik. Jadi aku ngerasa diri aku juga termasuk representatif gitu untuk komunitas. Jadi dimanapun teman-teman berada juga, walaupun salah untuk mengeneralisir, tapi tetaplah menjadi representatif yang baik juga untuk LGBTQ+ community itself. Saya ngelihat satu paragraf ini chaotic gitu, kayak wow gitu, kayak kacau gitu, kayak berperang gitu. Mungkin dia mungkin bagi teman-teman yang di sini yang memang udah mempelajari langsung gitu dan udah mengalami langsung kesetaraan gender itu apa, jenis kelamin itu apa, seks, gender dan lain-lain, kita langsung ke trigger gitu yang ngelihat satu paragraf ini kayak aduh ini ngomong apa sih gitu kan, bingung gitu kan. Jadi ya ini ketahuan banget kalau dia nggak baca gitu, maksudnya kalau dia baca nggak mungkin nih keluar satu paragraf kayak gini, nggak bakal keluar tuh gitu. Jadi ya di sini udah kita ambil satu aja, misalnya jenis kelamin tadi udah jelasin, mungkin dia ngelihatnya di Indonesia ya memang selama ini dia ngelihatnya ya perempuan dan laki-laki gitu, maksudnya yang vagina dan penis gitu kan. Ini ya itu jelasnya gitu kan, padahal ternyata ada yang intersex juga. Jadi ya mungkin dari situ aja udah salah gitu kan. Terus sudah kesetaraan gender ini kan ngomongin perbedaan hak-hak gitu kan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu udah lain lagi cerita. Jadi terus di sini dia sebut lagi
kesetaraan transgender. Jadi agak-agak ini chaotic banget itu. Jadi aku cuma mau bilang kalau sebenarnya aku sudah sering ya nemuin komentar-komentar kayak gini di sosial media. Terus kayak yang seperti dibilang tadi, orang-orang seperti ini perlu diedukasi secara mendalam. Jujur aku pernah mencoba mengedukasi, tapi ini berbeda loh mas atau mbak atau kak gitu kan. Terus aku bilang jenis kelamin sama gender sama ekspresi gender kan berbeda gitu. Pokoknya saya berkomentar seperti itu, terus tiba-tiba dikatain lagi, apa sih kamu jangan so tahu dasar SJW gitu ya. This is actually another funny comment for me. I mean like kalau orang udah ngebaca atau belajar tentang kesetaraan gender, bener kata tadi siapa namanya Iskia ya, this sentence would never ada gitu, nggak akan ini bermasalah banget emang kalimatnya bahwa secara medically jenis kelamin tuh nggak bisa literally kayak dia punya vagina berarti dia perempuan, dia punya penis berarti dia laki-laki. Kalau dia penisnya kecil, masukin ke perempuan aja, nggak bisa segampang itu gitu. The sex characteristic itself is more complicated than that. Penentuan sex characteristic itu kayak it doesn't depend on what's on between your legs gitu kan. Tapi kebanyakan orang Indonesia medically juga masih hanya memberikan judgmental melalui apa yang ada di selangkangan. Dan yes, aku agak ke-trigger karena ini menyangkut tentang identitasku juga. Jadi kayak gender itu kan spektrum ya, kita tahu bersama bahwa gender itu spektrum. So when it comes to kesetaraan gender, it will talk about the spectrum gender itself, nggak yang hanya membicarakan dua gender doang, tapi the spectrum gendernya dan hak-hak yang benar tadi yang dibilang sama kawan-kawan juga, hak-hak yang timpang atas itu. Jadi kalau dia bilang bukan masalah toleransi atau desanya, this is about tolerance. This is about how you see tolerance. When you talk about tolerance, but you kayak nyekat sesuatu, you don't talk about tolerance at all. So yeah. Nah, aku tuh sebenarnya mau bertanya juga, bagaimana nih kalau semisal kita mencoba mengedukasi orang-orang di internet yang belum mengetahui tentang komunitas kita, tapi udah terlanjur dicapain duluan begitu? Menurut aku, educate people. Ya udah, edukasi orang yang mau diedukasi aja. Jangan, nggak apa-apa, nggak masalah kalian respon semampu kalian. Tapi kalau dirasa dianya tanggapannya juga udah di luar dari garis pembicaraan, jangan dipaksain. Leave it there. It's toxic. Bahkan kalau untuk nanggapinnya, itu juga bakal ngefek ke kitanya, karena kita bakal jadi emotional exhausted. Jadi ya udah, educate people only to those who actually want to be educated. Jangan terlalu dipaksain juga, kalau aku pribadi sih. Tapi ya semampunya. Kalau kalian udah open, kalian punya platform, apapun itu, entah itu Twitter, Instagram, Medium, or whatever it is, kayak you guys can
write about what you think about the community itself, tentang teman-teman LGBT dan banyak halnya yang terkait juga. Tapi kalau misalnya emang dia mematahkan udah di luar dari logika, jangan dipaksain daripada capek sendiri. Menurutku itu aja sih. Oke, bener banget. Jadi walaupun tadi Kak Jadika bilang stay unbothered, tapi kita nggak bisa unbothered terus gitu ya. Berarti harus bisa ngedukasi juga. Sekecil apapun itu harusnya bisa diusahain, bisa lewat mana aja. Sekarang udah udah masa-masa big data 4.0 juga kan. Jadi kayak kita karena unbothered itu sebenarnya di ujung. Jadi saat kamu udah mencoba edukasi semampu kamu dan masih tidak masuk karena emang mungkin dia tidak bisa menerima, ya udah, hal terakhirnya adalah unbothered. Setelah kamu unbothered, ya udah kamu edukasi lagi di platform yang lain, edukasi teman-teman yang lain lagi yang mau, sebenarnya emang mau diedukasi. Karena aku pernah nih, dulu waktu awal camp out, semuanya aku tanggapin. Semuanya aku perangin dah, ayo kita berantem gitu. Cuma lama-lama ternyata itu capek gitu, karena aku sendirian waktu itu dan mereka kerumunan nih, dan mereka tuh nggak masuk di basic understanding-nya aja mereka nggak punya. Jadi ternyata emang nggak bisa sebenarnya. Tapi kalau ini kan sebenarnya lebih ke ranah sosial media ya, platform yang lain-lain. Kalau misalnya kayak komen-komen, edukasi, tweet war dan lain-lain itu. Tapi kalau misalnya unbothered, bagusnya menurut aku diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak coworkers, teman kerja kita ada yang emang homophobic banget. Udah kita coba sanggah, tapi emang nggak masuk, mau dimarahin atau mau dimusuhin atau mau digalakin, tapi nggak bisa karena teman kerja gitu misalnya. Ya udah, let it be, just be professional and being unbothered aja. Jadi kita harus tahu kapan orang ini bisa kita harus tahu situasi, ini orang bisa diedukasi, ini orang nggak bisa diedukasi, aku harus ngerespon yang ini, yang ini aku harus jadi unbothered aja. Itu kita harus pintar-pintar menempati diri kita juga. Please do educate yourself first. Kalau ngomongin sains sebagai basis lo ngebela komunitas kita, read the journal, baca jurnal, artikel yang kredibel, jangan asbun. Mungkin ada saat-saatnya kita bisa bodo amat, tapi kalau untuk hal-hal yang mengedukasi orang rasanya kayak gatel gitu kan. Kalau kita nggak edukasi, ntar bakal lanjut terus gitu dan mereka nggak pernah ngerti. Cuman tadi juga pertanyaannya Ra juga, gimana sih udah dibilang cuman udah dikata-katain duluan gitu kan, jadi udah kayak mentalnya udah jeblok duluan gitu kan. Kalau saya sih beranggapan kayak pertama-tama kita harus edukasi diri sendiri dulu, yang kayak benar-benar udah kita udah yakin apa yang kita baca, apa yang kita rasain, dan kita udah validasi gitu kan kebenarannya. Terus tinggal gimana aja kita mengedukasi teman-teman sekitar kita gitu, karena mereka itu kan beda, latar belakangnya beda gitu, dan kita sebagai orang yang bagian dari LGBT langsung dan udah baca banyak, itu kan udah gap-nya udah beda gitu kan. Jadi gimana caranya kita ngubungin knowledge yang udah kita punya, ilmu yang kita punya, supaya bisa keluar dari mulut kita dalam bahasa yang lebih mudah dan dia bisa ngerti gitu. Dan ini jadi PR juga buat teman-teman semua, dan terima kasih banget sih untuk bisa ada acara seperti ini yang mempunyai justru ini juga saya ngerasa saya juga berani ngomong kayak gini, berani berusaha mengedukasi orang lewat forum ini ya, karena inilah forum yang lebih lebih aman dan ya lebih pede aja gitu untuk menyampaikan sesuatu yang sensitif ini gitu. Karena kalau nggak ada kayak gini ya, ini kan diskusi kan antara orang-orang biasa gitu ya. Jadi ya at least inilah salah satu usaha gitu untuk berusaha menerjemahkan ilmu yang udah kita baca sehari-hari ke orang-orang yang seperti ini gitu. Dan untuk supaya jangan satu lagi, kalau udah dikata-katain dan ya menurut saya sih jangan putus asa, karena ini PR kita juga, PR bersama gitu kan, dan masih panjang perjalanan ke depan gitu. Jangan langsung sedih, kita harus, kalau menurut saya sih jangan berhenti gitu, jangan langsung unbothered kalau menurut saya kalau untuk hal seperti ini, karena ini harus diperjuangin terus gitu. Dan memang sih jangan dipaksakan gitu, karena memang mereka sometimes nggak nyampe gitu, tapi ya kita nggak boleh menyerah gitu, dan harus terus diperjuangkan sih, karena
sayang aja gitu kalau udah ada orang yang pengen tahu tapi dia nggak sampai gitu dan kita langsung nyerah kayak aduh sayang nih kita bisa ngubah pemikiran dia gitu. Emang Tuhan nyuruh homo ya? Tanda tanya. Buat apa Tuhan nyiptain Adam dan Hawa? Kan memang sudah ditakdirin buat berpasang-pasangan, bukan? Gak ada tuh Tuhan nyiptain Adam dan Bambang atau Udin dan Tejo. Setiap ada yang bawa agama, aku selalu milih merespon dengan ya udah. Kalau misalnya kalian sanggup ya untuk meresponnya dengan benar dan dengan kredibel, itu terserah kalian. Tapi aku pribadi, aku tidak terlalu mendalami agama. Jadi mungkin ini bisa relate ke saran teman-teman yang terlalu mendalami agama, tapi ingin merespon orang-orang yang menyalahkan LGBT dengan berdasarkan agama. Kalau menurut aku, ajak dia untuk ngomongin hal lain aja. To be honest. Karena background-nya udah beda banget. Emang bener-bener gak bisa dipaksa kalau udah luar agama itu. Sebagai gay gitu, berusaha berkomunikasi dengan orang ini gitu. Kalau saya ngelihat Adam dan Hawa, saya sekarang ngelihatnya beda gitu. Maksudnya, oke, Adam dan Hawa. So what? Maksudnya saya bingung, maksudnya apa gitu. Adam dan Hawa itu kan banyak ya. Kalau saya ngelihatnya, berarti ada cowok dan cewek. Oke, berarti ntar orang ini harus suka biseksual, harus suka Adam dan Hawa dua-duanya. Atau saya bisa pilih Hawanya doang. Maksudnya, ini kita ngelihatnya banyak gitu. Jadi, karena dia udah ngiranya Adam dan Hawa satu pasang gitu, cowok cewek, langsung kayak ketutup gitu, nggak bisa. Padahal itu maknanya sangat luas gitu. Ini Tuhan mau ngomong apa? Maksudnya Tuhan bisa ngomong aja dari Adam dan Hawa, berarti harus monogami, harus satu pasang doang. Berarti yang poligami salah dong kalau gitu. Jadi kita nih mau ngomong apa gitu. Jadi banyak banget yang bisa memang bakal jadi bertengkar jatuhnya. Jadi ya memang susah gitu kalau udah ngomong ya udah bawa agama. Jadi ya kalau menurut saya sih ya memang kan yang kita omongin ini kan sains gitu ya, dan yang dia bawa ini kan udah agama. Jadi agama sains itu kan memang sesuatu yang sulit gitu kan. Jadi ya banyak sih kalau nasihat saya jangan telan mentah-mentah gitu ayat Alkitab atau ayat Al-Quran atau ayat apapun itu. Jadi harus di-combine semuanya, harus dibaca secara penuh. Saya rasa nggak bakal langsung ada sih komentar judgmental seperti ini, dan kayak nggak ada homo gitu, Adam dan Hawa, langsung kayak nggak ada sih. Kalau udah penuh, kalau udah kita udah baca Alkitab, udah baca kitab suci secara benar-benar, kita nggak bakal jadi langsung penuh dengan rasa kebencian seperti ini gitu. Menurut kalian cara yang layak dalam merespon komen-komen negatif itu kayak gimana? Dan kita juga mau tahu sih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan personally buat orang-orang tersebut? Pertama-tama berusaha memaklumi dulu gitu kan, karena tempat di mana dia berbicara, ruangnya itu kan beda gitu. Ruang publik itu kan mereka bisa ngomong apa aja. Jadi ya emang bakal chaos gitu kan, di situ bakal muncul komentar, pertengkaran, dan ya kita nggak bisa berdebat percuma. Kalau menurut saya sih sia-sia gitu kalau berdebat di ruang publik, yang ada hanya memecah belah gitu. Kalau memang mau pengen tahu, sini gitu, ketemu dan empat mata gitu, saya jelasin gitu. Cuman jadi ya intinya kembali lagi gimana membalas komentar negatif. Menurut saya sih tetap balas dengan bahasa semudah mungkin. Kalau kita kan mungkin istilah-istilah LGBT ini kan kental dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan orang-orang yang kayak gini rata-rata kan dia bukan bilingual gitu. Jadi dia biasanya cuma misalnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu. Dan itu kan udah jadi batas tersendiri gitu kan untuk bisa mengakses. Kan research yang selama ini dilakukan kan banyak dari barat gitu kan. Dan itu bahasa Inggris gitu. Dan kita yang sebagai orang yang bisa berbahasa Inggris, kita punya akses gitu kan untuk mengakses ilmu, karena kita udah ngerti bahasa Inggris gitu, dan mereka itu nggak punya gitu. Jadi kita maklum gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang bisa berbahasa Inggris dan bisa mengerti penelitian orang barat tentang ini, ya mungkin kita bisa belajar juga gitu dan berusaha gitu sampai sekarang. Gimana caranya kita bisa memproses ilmu yang serumit itu ke orang yang nggak ngerti sama sekali gitu. Dan susah sih jadi jembatan, memang susah, tapi ya balik lagi nih memang PR bersama gitu. Dan
ya kalau bisa jangan langsung marah, nggak usah emosi, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka, kalau mereka ngerti, mereka saya yakin 100% nggak bakal komentar negatif gitu. Mereka pasti bakal netral kok kalau mereka ngerti. Jadi ya memang nggak usah dibalas dengan ntar jatuhnya jadi perpecahan sih. Balas santai aja gitu. Dan semudah mungkin. Itu sih dari aku. Belajar dulu deh. Sama satu lagi, semua orang, kalangan masyarakat manapun selalu ada yang baik, selalu ada yang buruk. Di komunitas LGBT sendiri pun nggak semuanya baik. Mungkin coba belajar untuk meredam kebiasaan generalisasi itu pokoknya. Cuma karena ada satu tetangga kos kamu yang kebetulan lesbian dan ternyata sangat menyebalkan atau suka hutang atau abusive sama ceweknya. Bukan berarti semua lesbian seperti itu. Atau mungkin ada satu teman kamu yang homo, terus dia mungkin genit ke cowok straight or whatever. Gak semua cowok kayak gitu. Gak semua cowok gay kayak gitu. Atau mungkin ada teman-teman trans yang I don't know, what's negative about trans? I think you guys are just fine. But yeah, mungkin itu dulu sih. I think itu basic untuk jadi manusia yang baik sih. Kita harus tahu cara nge-approach tiap komunitas, tiap orang itu beda. Ada mungkin beberapa orang yang kita bisa nge-approach-nya langsung direct, langsung edukasi, kasih jurnal yang lain. Tapi ada juga yang kita harus nanggapinnya pelan-pelan. Ada juga yang dia nanggapinnya dari agama. Mungkin ada orang yang harus berteman dulu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, baru dia akhirnya bisa mengerti dan memahami soal konsep LGBTQ+ sendiri itu. Jadi menurut aku yang paling penting untuk nanggapin orang-orang seperti ini, terutama yang personal ya. Jadi nggak cuma di social media, tapi kadang-kadang juga bahkan in real life gitu. Di lingkungan kerja, lingkungan kuliah. Memahamin orang yang mau kita approach ini gimana sih mereka bisa teredukasi. Gimana sih cara approach yang paling baik untuk orang yang seperti ini. Jadi menurutku, being a lesbian also means I have to understand, I have to learn about people in general. Aku harus tahu cara nge-approach orang yang seperti ini gimana, seperti ini bagaimana. Karena aku punya beban nih. Beban aku sebagai homoseksual, berarti aku punya beban untuk mengedukasi orang. Aku punya tanggung jawab di situ. Jadi aku harus belajar, nggak cuma secara jurnal seperti ini. Kamu udah punya data dia, kamu udah punya data, ibaratkan dosen deh. Dosen kamu tuh pintar, dosen kamu tuh paham. Misalnya dia ngajar fisika. Terus kamu paling pintar soal fisika, tapi dia nggak tahu cara ngajar, itu nggak bakal paham, nggak bakal masuk ke mahasiswanya. That's the same thing with us. Mau sebesar apapun knowledge kita soal komunitas, secara sains, secara agama, atau secara hal-hal yang lain juga. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk cara nge-approach orang itu nggak bakal tersampaikan. Jadi ya harus belajar untuk nge-approach orang. Itu social skill, I think. Jadi cara responnya gitu sih kalau menurut aku. Komen-komentar yang jahat, yang nyakitin dan segala macam itu pasti akan bring pain gitu to us. It will be different antara Nika, antara Fiskia, antara aku dan juga yang lain. Pain-nya akan berbeda, tapi it will bring pain. Dan kalau punya energi buat ngebales, punya waktu, punya energi buat ngebales, bisa kita ngelakuin caranya Jenika. Cari cara approach-nya gimana. Oh, kayaknya orang kayak gini nih, dia ini nanya nih cuman mau menang sendiri gitu, bukan pengen tahu. Kadang kan kelihatan ya, orang kalau nanya tuh atau ngomen tuh kelihatan dia bisa dikasih tahu, bisa dia nanya karena nggak tahu atau dia nanya karena emang pengen debat kusir aja gitu. Emang pengen cari masalah aja gitu. Perasaan kita divalidasi dulu bahwa oh ya painnya nyata nih. Nah kita oke. Painnya nyata, sakitnya nyata, aku punya energi nggak buat ngebales? Oh punya nih, sedikit lumayan. Oke, aku ngebales dengan cara gimana ya? Ini akunnya apa? Akun publik, komentarnya di media sosial yang personal ke aku kah? Atau di tempat misal akun-akun besar gitu?
karena cara approach-nya juga akan beda. Kalau beda media, gitu, beda akun, cara approach-nya akan beda. Karena dari itu efek balik ke kitanya akan juga beda. Jadi apa namanya? Kita yang paling tahu kita siapnya kapan nih buat ngebales mereka. Aku sih pertama-tama sampaikan dulu kalau dengan bahasa yang sopan dan inilah yang yang sehalus mungkin gitu, maaf kak, tapi kakak tapi sebenarnya nggak kayak gini loh kak, kayak gitu. Terus kita berusaha jelasin sebisa kita. Nah, tapi seperti yang tadi dibilang, kalau misalkan orang ini masih ngotot, masih istilahnya masih nyolot gitu ya, masih marah-marah sendiri gitu, nggak setuju dengan opini kita, terus malah yang ngata-ngatain kita sampai gimana banget gitu. Terus kalau aku sih mending kalau ngata-ngatainnya udah parah banget, saran aku mending langsung diblok aja karena nggak sehat untuk kesehatan mental sendiri gitu. Terus kalau semisal orang ini masih ada istilahnya kayak rasa ingin tahunya gitu, terus habis itu kayak malah bertanya balik, ya ada baiknya kita jelaskan sebisa kita. Terus untuk pesannya ya semangat ya untuk menghadapi komentar-komentar jahat. Dan kalau semisal ada komentar jahatnya jangan terlalu dibawa hati banget, nanti berat.